Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadat Alwi dengan NIM 22110131. Pada kesempatan ini, saya akan membahas salah satu metode penting dalam analisis data, yaitu regresi, yang meliputi regresi linear sederhana, regresi linear variabel jamak, dan regresi non-linear. Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai konsep, perbedaan, serta penggunaan masing-masing jenis regresi dalam pemodelan dan analisis data. Dalam analisis data dan pemodelan statistik, regresi merupakan satu metode yang paling sering digunakan untuk memahami hubungan antar suatu variabel dengan variabel lainnya. Melalui regresi, kita tidak hanya dapat melihat pola hubungan antar variabel, tetapi juga dapat melakukan prediksi berdasarkan pola tersebut. Yang pertama, regresi linear sederhana adalah sebuah regresi paling dasar di mana hubungan yang dianalisis hanya melibatkan satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Tujuan dari regresi ini adalah untuk mengetahui bagaimana perubahan pada satu variabel bebas dapat mempengaruhi variabel terikat. Model regresi linear sederhana membentuk hubungan dalam bentuk garis lurus, sehingga diasumsikan bahwa perubahan pada variabel bebas akan menghasilkan perubahan yang proporsional pada variabel terikat. Contohnya, hubungan antara jumlah jam belajar dengan nilai ujian siswa. Semakin lama waktu belajar, maka nilai ujian cenderung meningkat secara linear. Regresi linear sederhana sering digunakan karena mudah dipahami dan diinterpretasikan. Namun, model ini memiliki keterbatasan karena dalam dunia nyata, suatu fenomena jarang dipengaruhi hanya oleh satu faktor saja. Berikutnya ada regresi linear variabel jamak atau regresi linear berganda. Merupakan pengembangan dari regresi linear sederhana. Pada model ini, satu variabel terikat dipengaruhi oleh lebih dari satu variabel bebas. Dengan demikian, model ini lebih realistis dalam menggambarkan fenomena di dunia nyata. Sebagai contoh, nilai ujian siswa tidak hanya dipengaruhi oleh jam belajar, tetapi juga oleh faktor lain seperti tingkat kehadiran, motivasi belajar, dan kualitas pengajaran. Regresi linear jamak memungkinkan kita untuk melihat seberapa besar pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat dengan asumsi variabel lain tetap. Keunggulan regresi linear jamak adalah kemampuannya dalam menangkap pengaruh beberapa faktor secara simultan. Namun, model ini membutuhkan perhatian lebih terhadap asumsi-asumsi statistik seperti multikolinearitas dan hubungan linear antar variabel. Berikutnya ada regresi non-linear yang berbeda dengan regresi linear. Regresi non-linear digunakan ketika hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat tidak membentuk garis lurus. Dalam banyak kasus, hubungan antar variabel bersifat melengkung, eksponensial, atau mengikuti pola tertentu yang tidak dapat dijelaskan dalam model linear. Contoh regresi non-linear dapat ditemukan pada hubungan antara dosis obat dengan respon tubuh, pertumbuhan populasi, atau hubungan antar pengalaman kerja dengan produktivitas, di mana peningkatan awal memberikan dampak besar, tetapi kemudian cenderung melambat. Regresi non-linear memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi dalam memodelkan data, namun juga lebih kompleks dalam proses pemodelan dan interpretasi. Pemilihan bentuk model yang tepat menjadi sangat penting agar hasil analisis tetap akurat dan dapat dipercaya. Secara keseluruhan,
Pemilihan jenis regresi sangat bergantung pada karakteristik data dan tujuan analisis. Regresi linear sederhana cocok untuk satu hubungan faktor. Regresi jamak digunakan oleh banyak faktor berperan, dan regresi non-linear menjadi solusi ketika hubungan data tidak dapat dijelaskan secara linear. Dengan memahami perbedaan ketiga pendekatan ini, analisis data dapat dilakukan secara lebih tepat dan efektif. Berikut kita akan melakukan review pada dataset yang kita gunakan untuk melakukan regresi. Dataset ini berisi data mengenai aktivitas belajar siswa dan hasil akademiknya. Setiap baris merepresentasikan satu siswa, sedangkan setiap kolom menunjukkan variabel yang dianalisis. Yang pertama ada atribut jam belajar yang menunjukkan jumlah waktu belajar siswa. Variabel ini bersifat numerik dan digunakan untuk melihat pengaruh waktu belajar terhadap hasil ujian. Berikutnya ada variabel kehadiran, menunjukkan tingkat kehadiran siswa dalam proses pembelajaran. Nilai yang lebih tinggi menandakan kehadiran yang lebih baik. Berikutnya ada variabel tugas yang merepresentasikan nilai atau pencapaian siswa dalam mengerjakan tugas. Variabel ini digunakan untuk melihat konsistensi siswa dalam mengikuti pembelajaran. Berikutnya ada variabel nilai ujian, merupakan nilai hasil ujian siswa dan menjadi variabel target untuk dianalisis regresi. Nilai ini digunakan untuk mengukur performa akademik siswa. Kemudian ada variabel lulus, merupakan variabel biner, dan nilai 1 menunjukkan siswa lulus, dan nilai 0 menunjukkan siswa tidak lulus. Variabel ini dapat digunakan untuk melihat keterkaitan antara nilai ujian dan status kelulusan. Dataset ini memiliki kombinasi variabel numerik dan biner yang sesuai untuk analisis regresi. Dataset ini memiliki kombinasi variabel numerik dan biner yang sesuai untuk dianalisis regresi sederhana maupun regresi variabel jamak. Variabel jam belajar, kehadiran, dan tugas dapat digunakan sebagai variabel bebas, sedangkan nilai ujian dapat digunakan sebagai variabel terikat. Berikutnya, kita akan mencoba melakukan regresi menggunakan dataset ini pada aplikasi RapidMiner. Baik, di sini saya sudah masuk ke dalam aplikasi RapidMiner-nya. Yang pertama, kita akan mencoba mendemokan regresi linear sederhana. Yang pertama, sebelumnya kita harus melakukan import data ke dalam RapidMiner. Di sini saya akan menggunakan read Excel, kemudian kita drop. Kemudian kita akan memilih dataset yang kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan student learning dan exam score. Kemudian kita next. Ketika dirasa tipe data yang digunakan sudah benar, kita bisa langsung melakukan finish. Kita coba melihat dataset yang kita miliki. Oke, jadi di sini kita memiliki jam belajar, atribut jam belajar, kehadiran, tugas, nilai ujian, dan lulus. Karena kita akan melakukan regresi linear sederhana, yang dimana dia akan hanya menggunakan satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Maka yang harus kita lakukan adalah memilih hanya satu atau dua variabel, di mana kita di sini membutuhkan operator select atribut. Kemudian kita bisa bagi ke bagian parameter.
memilih subset. Sebagai contoh, di sini saya akan menggunakan atribut jam belajar dan nilai ujian. Kita akan melihat apakah regresi linear yang dihasilkan. Kita akan coba running. Di sini datasetnya sudah kita lakukan filtering, di mana hanya mengambil jam belajar dan nilai ujian. Kemudian kita membutuhkan sebuah operator yang bernama setRow. Di sini untuk operator ini kita akan membuat atribut nilai ujian menjadi label dengan cara ke parameter kita menekan setRow edit list, kemudian memilih nilai ujian menjadi label. Kita coba lihat. Di sini nilai ujian sudah menjadi atribut label dengan ditandai dengan warna hijau. Kemudian yang harus kita lakukan adalah melakukan split data, yang dimana akan dibagi menjadi dua, yaitu data training dan data testing. Kita akan menggunakan operator yang bernama split data. Langsung tarik saja ke sini dari setRow ke split data. Kemudian untuk di bagian parameter kita bisa edit parameter, kemudian kita akan memilih rasionya. Kita bisa menekan add entry, di sini kita bisa memilih dan menentukan berapa rasio yang akan kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan 80% untuk data training dan 20% untuk data testing. Kita bisa mengisi 0,8 yang dimana yang berarti 80%. Ini akan kita gunakan sebagai data training. Kemudian kita isi kembali dengan 0,2 yang berarti 20%. Kemudian kita menekan OK. Kemudian setelah melakukan pembagian data, kita membutuhkan operator yang bernama regresi linear. Kita bisa menariknya dari split data ke linear regression. Oke. Di sini jika teman lihat, di sini di split data ini terdapat dua benjolan. Yang pertama adalah yang berisi data training, yang dimana berisi 80 data training tadi yang sudah kita bagi. Sedangkan yang kedua berisi dataset 20% yang akan digunakan sebagai data testing. Kemudian kita membutuhkan operator yang bernama apply model. Kemudian dari split data, kita bisa menarik langsung ke apply model. Itu juga dari linear regression ke apply model.
Kemudian kita membutuhkan operator untuk mengukur performa dari model. Kita bisa menggunakan performa, operator yang namanya performa. Di sini ada performance regression. Kemudian dari operator apply model, kita bisa tarik ke performa. Kemudian yang ini kita bisa tarik kembali. Setelah itu kita bisa melakukan running. Kemudian memilih performa vektor. Jika teman-teman lihat di sini ada mean square error dengan nilai RMSE sebesar 7,62. 7,62. Yang berarti jika teman-teman lihat di sini ada mean square error dengan nilai 7,62. Yang berarti hasil prediksi model rata-rata meleset sekitar 7-8 poin dari nilai sebenarnya. Angka ini menunjukkan bahwa hasil ini stabil dan tidak berubah. Semakin kecil nilai RMSE, semakin baik model dalam memprediksi data. Sehingga model ini sudah cukup baik, meskipun masih bisa ditingkatkan. Kemudian kita bisa ke visualisasi. Kita bisa melihat di sini, di grafik ini kita bisa melihat bahwa hubungan antara jam belajar dengan nilai ujian. Setiap titik pada grafik ini mewakili satu siswa, di mana posisi titik menunjukkan berapa lama siswa belajar dan berapa nilai ujian yang diperoleh. Terlihat adanya pola naik, yang berarti semakin banyak jam belajar, nilai ujian cenderung semakin tinggi. Garis lurus pada grafik merupakan garis regresi linear yang menunjukkan arah dan kecenderungan hubungan antar dua variabel tersebut. Meskipun terdapat beberapa titik yang berada cukup jauh dari garis, secara umum pola data mengikuti garis regresi. Hal ini menunjukkan bahwa jam belajar memiliki pengaruh positif terhadap nilai ujian, meskipun bukan satu-satunya faktor yang menentukan hasil ujian. Demikian, grafik ini mendukung penggunaan regresi linear sederhana untuk memodelkan hubungan antara jam belajar dan nilai ujian, karena hubungan yang ditunjukkan bersifat cukup linear dan mudah diinterpretasikan. Berikutnya, kita akan coba mendemokan regresi dengan variabel jamak. Kita bisa create new, blank process. Kita bisa simpan yang ini. Kita bisa menuliskan dengan regresi sederhana. Kita bisa melakukan import kembali untuk dataset yang tadi kita gunakan. Di sini saya akan importkan data student learning kembali, student learning dan exam score. Kemudian kita akan menggunakan yang namanya select attribute. Kemudian di parameter kita akan memilih subset. Di sini saya akan memilih jam belajar, kehadiran, lulus, dan tugas. Kita bisa apply.
Kemudian kita membutuhkan operator setRow. Di sini kita akan mendefinisikan atribut lulus sebagai label target. Kemudian kita apply. Setelah itu kita akan lakukan split data. Kemudian dari setRow kita akan tarik ke split data. Kemudian di sini kita akan menentukan rasinya kembali. Kita akan menggunakan 0,8 seperti sebelumnya. Di sini kita menggunakan 0,8 atau 80% untuk data training dan 20% untuk data testing. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita membutuhkan operator linear regression kembali. Dari split data kita hubungkan ke linear regression. Di sini dia menggunakan data testing. Di sini dia menggunakan data training yang 80% tadi. Kemudian kita membutuhkan operator apply model. Di sini untuk apply model kita akan menggunakan data testing sebesar 20% yang sudah kita atur sebelumnya. Kemudian dari model linear regression kita tarik ke apply model. Setelah itu kita membutuhkan operator performance regression. Kemudian kita tarik, hubungkan kembali ke sini. Kemudian kita bisa melakukan running. Kemudian kita memilih performance vector. Berikutnya, kita akan mendemokan bagaimana regresi non-linear. Berikutnya, kita akan mencoba mendemokan regresi non-linear. Untuk ini kita bisa simpan dengan nama regresi jamak. Regresi variabel jamak. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengimport kembali dataset yang akan kita gunakan. Kemudian kita bisa memilih dataset itu kembali. Kemudian kita bisa memilih dataset student learning dan exam score kembali. Kemudian kita pilih next, dan next. Kemudian yang akan kita lakukan adalah melakukan select attribute. Kemudian di parameter kita akan memilih subset.
Ini kita akan melihat atribut yang akan kita gunakan. Di sini kita menggunakan jam belajar, kehadiran, lulus, dan tugas. Setelah itu kita membutuhkan operator set rule kembali. Kemudian kita akan memilih atribut lulus sebagai label target. Setelah itu kita membutuhkan operator split data. Di sini saya akan menggunakan rasio 80-20. 80% untuk data training dan 20% untuk data testing. Karena di sini di Rebit Miner tidak ada model non-linear, kita bisa menggantinya menggunakan decision tree. Kemudian kita butuh operator apply model. Setelah itu kita membutuhkan operator performance. Setelah itu kita akan coba melakukan running. Dan kita coba running kembali. Kemudian kita ke bagian performance vector. Di sini karena model yang kita gunakan ada di season 3 sebagai pengganti model non-linear. Di season 3 dipilih karena mampu menangkap hubungan non-linear antar variabel tanpa melakukan asumsi hubungan linear, serta lebih stabil pada dataset dengan jumlah data yang terbatas. Jika kita melihat berdasarkan hasil evaluasi, diperoleh nilai mean square error sebesar 0,23. Nilai ini sangat kecil, menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan prediksi model terhadap nilai sebenarnya hanya sekitar 0,23 satuan. Yang berarti prediksi model sangat mendekati nilai aktual. Hal ini menandakan bahwa hasil evaluasi bersifat konsisten dan stabil. Hal ini juga menunjukkan bahwa pola hubungan dalam data bersifat non-linear, namun dapat dipresentasikan secara efektif oleh struktur poin keputusan. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa decision tree merupakan model non-linear yang cocok untuk dataset ini dan mampu memberikan performa prediksi yang lebih baik dibandingkan regresi linear sederhana. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai regresi.